Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Siapa di antara kita hadirin yang tidak memiliki dosa hadirin? Namun sekelam apapun dosa-dosa kita, seburuk apapun masa lalu kita, ingatlah kita memiliki Allah yang memiliki sifat Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Selain daripada Ghafur, Allah memiliki sifat yang lain, At-Tawwab, Allah penerima taubat. Selain daripada At-Tawwab, Allah pun memiliki sifat Al-Afu, Allah yang Maha memaafkan. Bapak Ibu subhanahu Allah, di malam kali ini kita akan ulas sedikit hadirin apa yang dimaksud dengan Ghafur. Bahkan dalam Al-Quran ada nama dan sifat Allah yang mirip dengan Ghafur, yaitu Ghafar dan Ghafir. Apa bedanya antara ketiga ini? Yang kedua, hadirin, apa perbedaan antara Ghafur dengan Tawwab, kemudian termasuk dengan Al-Afu? Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, di dalam Al-Quran ternyata Allah mengungkapkan nama dan sifat Allah Maha Pengampun itu dengan satu akar kata yang sama. Dari kata Ghafara itu ada 3 bentuk tadi. Pertama, Ghafir, hadirin. Contoh di dalam surat Ghafir ayat ketiga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ghafiridz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit-taub. Allah yang Maha menutup dosa-dosa kita. Ghafir, hadirin, kata Imam Al-Halimi itu memiliki makna huwal mubalighu fi satri fala yushirul mudhib la fid dunya wala fil akhirah. Dialah Allah yang benar-benar menutup dosa-dosa kita, bahkan Allah tidak memberitahu dosa-dosa kita ini kepada siapapun, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Hadirin Bapak Ibu semuanya Allah, ada seorang suami, dia berbuat dosa. Meskipun istrinya 24 jam bersamanya, bisa jadi istrinya tidak tahu suaminya berbuat dosa. Bahkan anak-anaknya pun tidak tahu bahwa ayahnya itu telah berbuat dosa. Karena Allah telah menutupnya ketika di dunia, bahkan karena begitu luasnya kasih sayang Allah, Allah siap menutupnya nanti di akhirat. Ini makna secara bahasa. Makanya kata para ulama, hadirin, makna Ghafir atau Ghafur itu secara makna bahasa itu maknanya adalah as-satru, menutup. Kenapa Ghafir itu memiliki makna menutup? Karena Allah yang menutup aib-aib dosa-dosa kita, dan Allah menutup kita dari siksa yang pasti turun karena dosa-dosa kita. Itu makna Ghafir tadi. Bapak Ibu subhanahu Allah, dalam ayat yang lain Allah mengungkapkan bukan dengan Ghafir tapi dengan Ghafur. Perhatikan di surat Az-Zumar ayat ke-53, ayat yang masyhur sekali hari ini. Apa bedanya antara Ghafir dan Ghafur? Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Hadirin Bapak Ibu semua, kata para ulama tafsir, ayat ini berbicara untuk orang-orang yang terlampau banyak dosa maksiatnya, bahkan bisa jadi dia berulang-ulang melakukan dosa-dosa besar. Tapi perhatikan hari ini,
betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang banyak berbuat dosa, bahkan dosanya bukan dosa kecil tapi dosa besar, dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil ayyuhal mujrimun, hei para pendosa, ayyuhal fasikun, hei orang-orang fasik. Tapi alam ayat ini Allah memanggil ya ibadi. Bapak Ibu semua, saya buat analogi sederhana hadirin. Kalau ada orang sudah lama bertahun-tahun menyakiti kita, menggolimi kita, satu waktu kita ingin memanggil orang itu. Tabiat manusia hadirin, memanggil kepada orang yang buruk akhlaknya biasanya itu dengan panggilan yang jelek, Pak. Bukan dengan panggilan yang baik. Tapi lihat, ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang banyak berbuat dosa, bahkan dosanya adalah dosa besar, masih sempat-sempatnya Allah memanggil kepada orang yang banyak berbuat dosa itu dengan panggilan ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dosa-dosa mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena kata para ulama, hadirin, kalau ada perasaan kita hadirin, naudzubillah ya, satu waktu misalkan kita melakukan satu dosa, kemudian kita punya perasaan bahwa dosa-dosa kita itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya perasaan seperti itu, kata para ulama, maka itu dosa kedua kalinya karena menganggap Allah tidak mampu mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, itu pasti terhitung, Pak. Contoh misalkan ada orang hadirin, dia bermaksiat selama 50 tahun. Setiap hari dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa selama 50 tahun. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, ada orang berbuat maksiat selama 50 tahun, setiap hari dia berbuat dosa, dosanya itu terhitung atau tidak terhitung hadirin? Saya ulangi lagi, ada orang berbuat dosa selama 50 tahun, dosanya itu terhitung atau tidak terhitung? Itu terhitung hadirin. Terhitung selama 50 tahun. Sebanyak apapun dosa seorang hamba itu pasti terhitung. Sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira ampunan Allah itu terhitung atau tidak terhitung, Pak? Tidak terhitung. Ampunan Allah itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Maka ketika seorang hamba menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, maka dia sudah menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa ampunan Allah itu terbatas. Padahal ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Makanya Allah larang dalam ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sungguh Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Kemudian hadirin, perhatikan bagaimana Allah tutup ayat ini. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah menggunakan kata ghafur, Pak? Tidak mengatakan dengan ghafir seperti di surat Ghafir ayat ketiga. Kata para ulama, satu kata yang dibentuk dengan pola kata fa'ul itu menunjukkan makna mubalaghah, berlebih. Maknanya sederhana seperti ini hadirin, kurang lebih. Ghafir, Allah Maha Pengampun. Ghafur, Allah benar sangat Maha Pengampun. Itu rasa bahasanya, Pak. Di makna ghafur itu lebih kuat daripada ghafir. Karena di surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah berbicara dengan orang-orang yang terlampau banyak dosanya, terlampau besar dosanya, maka Allah yakinkan meskipun banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, sebesar apapun dosanya, ingat Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Lebih banyak lagi mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, dan ini saya sampaikan, Pak. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu di dalam Al-Quran, seringkali kita ketika membaca Al-Quran hadirin, setiap ayat ditutup dengan dua nama Allah. Contoh, Ghafurur Rahim hadirin, Alimun Hakim.
ya, atau Azizun, Halim, Alim, dan nama-nama yang lain. Kata para ulama, kalau ada dua nama dan sifat Allah itu dibarengkan, hadirin, di dalam Al-Quran, Allah itu ingin memberikan isyarat pesan, dan itu gak sembarangan. Dua nama dan sifat Allah itu dibarengkan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita membaca Al-Quran, nama sifat Allah yang paling banyak yang disandingkan dengan kata Ghafur itu yang paling banyak Rahim. 70 kali lebih di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Bapak Ibu semua, apa alasannya Allah menyandingkan nama dan sifat Allah Ghafur dengan kata Rahim? Kata Imam Al-Ghazali, pertama, hadirin, bukti kasih sayang yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau saya tanya Pak, kita semua jujur kepada diri kita, kira-kira kita ini dosanya sampai hari ini sedikit atau banyak Pak? Banyak atau banyak sekali hadirin? Bapak Ibu semua, berapa kali kita berbuat dosa tapi Allah tidak menyiksa kita, itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukti kasih sayang terbesar Allah adalah berada dalam ampunan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kata Ghafur disandingkan dengan kata Rahim? Allah ingin memberikan pesan kepada kita, Allah bukan hanya siap untuk memaafkan, mengampuni, menutup dosa-dosa kita, tapi Allah siap untuk kembali menyayangi kita lebih hebat lagi. Hadirin, siapa di antara kita Pak yang bisa memperbaharui kasih sayang kepada orang yang banyak berbuat salah kepada kita? Dan itu berat hadirin. Ada orang Mbak tadi sudah lama menyakiti kita, jangankan memberikan kasih sayang, mungkin memaafkan pun berat sekali. Tapi Allah dengan Ghafurur Rahim, Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, sebesar apapun dosa kita, Allah siap mengampuni dosa kita. Bahkan Allah siap untuk memberikan kasih sayang lebih besar lagi kepada kita, meskipun besar dosa-dosa kita. Hadir Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, perhatikan dalam ayat yang lain, Allah ungkapkan bukan dengan kata Ghafur, tapi dengan nama dan sifatnya Ghaffar. Hadirin, baca di dalam surat Nur ayat ke-10 sampai ke-12. Allah sebutkan kata Ghaffar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, hadirin, mengatakan, beristighfarlah kalian wahai kaumku, innahu kana ghaffara, sungguh Allah itu maha pengampun, sangat pengampun. Kata Syekh An-Nabulsi, apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar? Tiga-tiganya sama, hadirin, maha mengampuni. Tapi apa bedanya dengan Ghaffar? Kata dalam bahasa Arab yang dibentuk dengan kata fa'al, seperti kata Ghaffar, itu maknanya lebih kuat dan lebih banyak daripada Ghafur. Makanya dalam bahasa Arab, kalau seorang sudah ahli dalam sesuatu, itu biasanya dibentuk dengan pola kata fa'al. Dalam bahasa Arab, hadirin, besi bahasa Arabnya hadid. Orang yang pandai, tahu, hadirin, ahli dalam besi, dalam bahasa Arab namanya haddad. Allah Ghafir, maha pengampun. Allah Ghafur, Allah banyak mengampuni. Allah Ghaffar, lebih sangat banyak lagi mengampuni. Makanya lihat konteksnya di ayat ini. Kenapa Allah menggunakan kata Ghaffar? Karena Allah berbicara tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin Bapak Ibu semua, berapa lama Pak Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah? 950 tahun. Anggap saja 950 tahun. Nabi Nuh mengajak kaumnya agar kaumnya beriman kepada Allah. Hadirin, berarti dulu ada satu kaum selama 950 tahun tidak mau bersujud kepada Allah, Pak. Dulu ada satu kelompok manusia selama 950 tahun, bahkan Allah mengutus seorang nabi agar mereka beriman kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Saya mau tanya, kaum Nabi Nuh selama 950 tahun mereka hidup kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Allah. Selama 950 tahun kira-kira mereka diberi rezeki tidak Pak oleh Allah? Diberi, hadir. Meskipun mereka selama 950 tahun mereka bermaksiat kepada Allah, Allah tetap berikan nikmat kepada Allah.
kepada mereka. Hadirin Bapak Ibu semua, orang kufur kepada Allah selama 950 tahun, kira-kira itu dosanya kecil atau besar, Pak? Sangat besar sekali, hadirin. Makanya yang digunakan oleh Allah katanya Ghaffar, bukan Ghafur, bukan Ghafir. Karena Ghaffar kata Syekh Nabulsi itu katanya lebih kuat daripada Ghafur dan Ghafir. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, yang kedua hadirin, At-Tawwab. Allah Maha penerima tobat. Apa bedanya hadirin Ghafur dengan At-Tawwab? Secara bahasa, Tawab itu dari kata taubat. Hadirin, dalam bahasa Arab kalau orang melakukan satu perjalanan, Pak, ternyata dia tahu jalannya salah, dia tersesat dalam perjalanan, kemudian dia kembali lagi, hadirin, kemudian mencari jalan yang benar, dalam bahasa Arab itu adalah taub. Bapak Ibu semua, Allah itu tawab. Kita hadirin kemudian sadar ketika jalan kita salah, jalan ini jalan maksiat, maka kita kembali lagi, maka ketika kita kembali kepada jalan yang benar disebut dengan taubat. Allah itu tawab. Kata para ulama, tawab itu ar-ruju' minadz dzanbi, kembali dari dosa-dosa. Kata Imam Al-Khattabi, apa makna tawab itu? Huwallazi yatubu ala abdihi wa yaqbalu taubatahu walau kullama taqarrarat at-taubah taqarraral qabul. At-tawab itu punya makna hadirin, Allah yang menganugerahkan kepada kita hati kita mampu bertobat kepada Allah. Berapa kali kita berbuat dosa, tapi Allah tetap memberi hidayah kepada kita, mengingatkan kita dengan ayat-ayatnya, dengan nasihat, dengan ayat Al-Quran, sehingga hati kita tergerak untuk bertobat kepada Allah. Itu makna tawab. Yang kedua, Allah yang siap sampai kapanpun menerima tobat kita. Karena kata Imam Al-Khattabi, kata tawab itu menunjukkan banyak. Meskipun berulang-ulang kita berbuat dosa kita tobat, berbuat dosa kita tobat, berbuat dosa kita tobat. Kata tawab itu ingin menunjukkan hadirin kepada kita, meskipun berulang-ulang kita berbuat dosa dan bertobat, Allah siap menerima tobat-tobat kita. Hadirin, Allah siap menerima. Mari lihat di dalam Al-Quran, Allah ketika Allah berfirman memerintahkan tobat kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di dalam ayat ini taubat disebut dengan nasuha. Kata para ulama tafsir, nasuha itu secara bahasa artinya menjahit. Taubat nasuha. Kenapa taubatan nasuha dari kata menjahit? Karena setiap dosa yang kita lakukan itu merobek hati kita. Ketika kita bertobat kepada Allah, seolah-olah kita sedang menenun kembali hati kita yang sedang robek karena dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, yang ketiga hadirin, selain daripada Allah punya sifat Ghafur, Allah siap menutup dosa-dosa kita. Allah At-Tawwab, Allah siap sampai kapanpun menyambut kita semua. Ketika kita kembali kepada Allah, Allah siap menyambut kita. Dan Allah punya sifat Al-Afu. Lihat di surat Al-Mujadilah ayat kedua hadirin, Allah sebutkan Afuun Ghafur. Dalam Al-Quran Allah sebutkan 5 kali sifatnya afu, dan yang paling banyak Allah sandingkan kata afu itu dengan kata Ghafur. Afuun Ghafur, Afuun Ghafur. Apa bedanya Ghafur dengan afu? Kata Imam Al-Ghazali, kalau Ghafur tadi punya konotasi makna as-satru, menutup dosa kita. Kalau al-afu secara bahasa, dalam bahasa Arab, afu itu hadirin maknanya darasa wa ma, menghapus. Makanya kalau kata afu digunakan pada angin, hadirin, contoh dalam bahasa Arab ada kalimat seperti ini, Pak. Afatirrih al-athar. Angin itu afa itu satu akar kata dari apa? Itu menghapus bekas-bekas debu. Kalau ada debu hadirin, misalkan di atas satu meja, kemudian ada angin yang kencang,
angin menghapus debu itu kemudian jadi bersih, itu dalam bahasa namanya afu. Hadirin, Allah itu al-afu. Al-afu pun dalam bahasa Arab itu bentuk mubalaghah, sebenarnya bentuk fa'ul. Allah ingin menunjukkan, hadirin, Allah itu bukan hanya menutup, tapi Allah siap untuk menghapus, membersihkan dosa-dosa kita, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Itu makna al-afu. Makanya hadirin, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah ketika iktikaf, hadirin, ketika menghidupkan malam di 10 hari terakhir, doanya yang diajarkan apa, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau itu Maha Pemaaf. Karena kata Imam Al-Ghazali, al-afu itu lebih kuat maknanya daripada ghafur. Karena ghafur itu hanya menutup dosa, sedangkan afu itu menghapus dosa. Karena yang menghapus itu lebih kuat daripada yang menutup. Hadirin, itu al-afu. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, dari 3 nama ini, hadirin, ini menjadi pesan kepada kita. Pertama, ini diantara faidah Bapak Ibu semua, kita mempelajari ghafur, tawwab, dan afu. Yang pertama, hadirin, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, ampunan Allah itu lebih banyak. Hadirin, makanya orang yang mengenal sifat Allah ghafur, tawwab, dan afu, sampai kapanpun tidak akan pernah berputus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kaum Nabi Nuh saja yang 950 tahun hadirin dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Allah, dan Allah siap menutup, menghapus dosa-dosanya, apalagi kita semua. Hadirin, perhatikan di surat An-Nisa ayat 110. Indahnya Allah hadirin mengungkapkan kepada kita, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Siapa yang melakukan satu dosa kemudian dia menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, dia akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, diperhatikan ayat ini, Pak. Allah menggunakan kata summa. Summa itu dalam bahasa Arab itu litarohim. Ada orang berbuat dosa, kapan istighfarnya? Itu ada jeda waktu. Bisa jadi hari ini dia berbuat dosa, baru istighfar minggu depan, baru istighfar bulan depan, baru istighfar tahun depan. Ada orang berbuat dosa, hadir, dia beristighfar setelah 1 tahun melakukan dosa. Hadir, itu makna summa. Summa yastaghfirillah. Kata Allah, siapa yang melakukan dosa kemudian dia beristighfar, lama dia tidak mau hadir meminta ampun kepada Allah, mungkin bahkan bertahun-tahun dia baru beristighfar, tapi Allah sampaikan yajidillah ghafurur rahim. Meskipun lama dia tidak mau meminta ampun, tidak mau beristighfar kepada Allah, dia akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadir, ini indahnya. Ini yang pertama, hadir. Makanya di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman seperti ini, hadir. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu ala makanafika. Selama engkau masih berdoa kepada diriku, selama engkau masih berharap kepada diriku, aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law balaghat dzunubuka 'alanas sama. Andaikan dosa-dosa yang kamu lakukan itu setinggi awan yang ada di langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepada diriku, ghafartu laka wa la ubali, aku ampuni seluruh dosamu itu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kamu miliki. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andaikan engkau nanti pulang meninggal bertemu dengan diriku membawa dosa sepenuh bumi, seberat bumi, hadir. Apa kata Allah? Tsumma la tusyriku bihi syai'a, selama engkau tidak menyekutukan diriku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan sambut dirimu dengan ampunan seberat dan sepenuh bumi pula, kata Allah. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini yang pertama, sebanyak apapun dosa kita, Allah siap untuk mengampuni dosa kita. Yang kedua, banyak orang yang tidak tahu, Pak. Setiap dosa yang kita lakukan, hadirin,
ketika kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, dosa itu tidak dijadikan siksa, tapi bahkan dijadikan pahala. Ada dosa, kan logikanya dosa itu sama dengan siksa. Tapi hadirin, dalam rumusnya pahala Allah, dosa itu ketika ditambah tobat sama dengan pahala. Dosa diganti pahala. Dalam hadis riwayat Muslim, hadirin, Nabi pernah bercerita seperti ini. Inilah a'lamu akhirat ahlil jannah dukhuluna al jannah. Aku itu tahu sekali orang yang terakhir masuk surga, dan dia itu adalah orang yang terakhir masuk neraka, di terakhir keluar dari neraka. Kata Nabi, dipanggil orang itu, kemudian Allah berfirman, i'ridu alaihi sighara dzunubi warfa'u anhu kibaraha. Perlihatkan kepada dirinya dosa-dosa yang kecil, namun sembunyikan dosa-dosa besarnya. Hadir. Akhirnya diperlihatkan. Para malaikat kita itu bertanya, ambil tayo bakada wakada, hei kamu pernah berbuat dosa di sini, kamu pernah berbuat dosa di hari ini, kamu pernah berbuat dosa di tempat ini. Semua dosanya diperlihatkan, kecuali hanya dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecilnya saja diperlihatkan oleh Allah. Akhirnya dia pun tidak bisa menolaknya, dia pun mengakuinya. Nah, ya Rabbi, ya Allah, betul, ini dosa-dosa saya, semuanya adalah dosa-dosa saya. Tapi kemudian ia pun sadar, Pak, yang ia lihat hanya dosa-dosa kecil. Masih ada dosa-dosa besar yang belum diperlihatkan, Pak. Ketika ia sangat takut sekali dosa-dosanya diperlihatkan, dia pun sembunyi, Pak. Dia diam saja, tidak mengatakan bahwa dia punya dosa yang besar. Kemudian Allah berfirman, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Setiap dosa-dosa ini yang kamu miliki, kami ganti setiap dosa itu dengan pahala. Lihat, Pak, betapa hebatnya dermawannya Allah. Satu dosa diganti pahala, satu dosa ganti pahala, dosa ganti pahala, dosa ganti pahala, dosa. Semua dosa-dosanya seumur hidupnya diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti kebaikan. Barulah kemudian ketika tahu dosa-dosa kecilnya diganti pahala, dia baru kemudian sadar. Dia mau mengaku. Dia kemudian mengatakan, ya Rabbi, innali dzunuban lam araha. Ya Allah, aku masih punya dosa-dosa yang lebih besar. Mana dosa-dosaku yang lebih besar? Karena andaikan dosa-dosa kecil semuanya diganti dengan pahala, dia pun ingin, Pak, dosa-dosa besarnya pun diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, baca di dalam Al-Quran, surat Al-Quran ayat 30, illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang bertobat. Padahal ayat ini sebelumnya itu berbicara kepada siapa? Orang yang berzina, orang yang pernah membunuh, orang yang pernah menyekutukan Allah. Illa man taba, kemudian mereka bertobat, wa amana wa amila sholihan, kemudian mereka berbuat baik. Apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Mereka lah yang dosa-dosanya kemudian diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang bisa, hadirin, mengganti keburukan orang lain dengan hadiah? Ada orang, hadirin, lama 1 tahun berbuat dosa kepada kita, hadirin, berbuat salah, kemudian kita ganti 1 harinya dengan 1 juta rupiah. Dan itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, menutup dosa-dosa, atau yang siap menyambut kita kapan saja, Al-Afu, yang menghapus, siap menghapus dosa-dosa kita ketika selama kita mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini diantara makna Ghafur, Tawwab, dan Al-Afu di bulan Ramadan. Hadirin, kesempatan ampunan Allah itu begitu besar sekali kepada kita, hadirin. Saum, Allah janjikan ampunan Allah. Qiyam Lailatul Ramadan, ada ampunan Allah. Qiyam Lailatul Qadar, ada ampunan Allah. Kesempatan kita untuk benar-benar membersihkan dosa-dosa kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Dan kita memohon berharap kepada Allah, Allah selalu hadir memberikan ampunannya, membersihkan dosa-dosa untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.